Halo semua, perkenalkan nama aku Yunita Rahma Bintang, NPM 200-120-10145 dari kelas Strategi Operasi J. Di sini aku akan ngejelasin beberapa subbab yang menurut aku menarik nih untuk dibahas. Yuk kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Seperti apa sih pengembangan produk itu? Yuk kita bahas. Dalam melakukan pengembangan produk, perlu adanya inovasi, kreativitas, dan desain. Kira-kira apa sih pengertian dari 3 kata ini? Yuk simak. Inovasi adalah kemampuan atau keahlian untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan untuk kreativitas adalah kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru yang belum ada sebelumnya. Desain adalah suatu rencana atau gambaran sebelum dilakukannya proses pembuatan. Apa sih kurva S? Jika suatu ide yang mencapai pada periode matang, maka akan rentan terhadap ide baru yang menyebabkan kemajuan menuju kurva berbentuk S dengan sendirinya. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di sini ya. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Di sini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Untuk yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Untuk kenyamanan dan kemudahan penjelasan, sering dilakukannya desain produk dan layanan di satu sisi. Di banyak organisasi saling terkait, mengembangkan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan memiliki implikasi untuk pengembangan produk dan layanan di masa depan. Untuk poin yang kedua, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Sederhananya, perubahan produk atau layanan lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkan tidak diubah pada saat yang sama dan sebaliknya. Kemudian, poin yang ketiga, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Pengembangan produk dan pengembangan proses bukanlah hal yang sama. Bukan berarti keduanya tidak boleh tumpang tindih. Faktanya, salah satu tren yang lebih penting dalam desain produk adalah upaya yang cukup besar yang baru ini dilakukan untuk mengelola tumpang tindih. Untuk yang selanjutnya ada tahapan pengembangan. Untuk poin pertama ada pengembangan konsep. Pada tahap ini, ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi. Kemudian untuk poin yang kedua, penyaringan konsep. Tujuan dari penyaringan konsep ialah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Kemudian yang keempat, ada evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaiki sebelum prototipe produk atau layanan diuji di pasar. Kemudian yang kelima, prototyping dan desain akhir. Tahap selanjutnya dalam kegiatan desain ialah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Tahap ini bertujuan untuk mempelajari sifat dari produk atau layanan yang diusulkan. Kemudian yang keenam, mengembangkan proses operasi. Sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Pengembangan proses dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah karakteristik beberapa produk atau layanan telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Di sini saya akan mengambil 3 poin utama yang akan saya bahas. Untuk yang pertama, kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Untuk poin yang kedua, ada kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Terkadang ini karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya memperkenalkan penawaran baru.
banyak yang telah menemukan bahwa pengembangan yang cepat membawa sejumlah keuntungan khusus. Contohnya yang pertama peluncuran pasar awal, kemudian memulai pengembangan terlambat, kemudian yang ketiga lebih banyak peluang untuk inovasi. Untuk poin yang terakhir ada ketergantungan pengembangan layanan produk. Proses pengembangan produk dan layanan yang cepat yang tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan inovasi yang andal pada kenyataannya tidak cepat sama sekali. Kira-kira contoh dalam perusahaan seperti apa ya? Eits, tenang, ada studi kasusnya. Yuk kita bahas. Di sini saya mengambil studi kasus Walmart toko retail. Walmart adalah toko retail terbesar di Amerika Serikat dan lebih besar daripada rantai retail lainnya di dunia mart. Saat ini, Walmart mengelola lebih dari 4.150 fasilitas retail secara global. Secara garis besar, Walmart berdominan besar di Kanada, Meksiko, dan Inggris. Menurut Fortune 5000, Walmart dijuluki sebagai perusahaan terkuat dan terkaya di dunia. Walmart memegang nomor 1 titik peringkat dengan total penjualan terbesar. Perusahaan ini menduduki peringkat kedua perusahaan paling dikagumi di dunia oleh Fortune. Walmart memberikan barang umum seperti pakaian keluarga, kecantikan, bantuan kesehatan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, mainan, kain, kerajinan, rumput, tanaman, perhiasan, dan sepatu. Ketika Sam Walton menciptakan Walmart pada tahun 1962, ia menyatakan bahwa 3 tujuan kebijakan akan menentukan bisnisnya. Yang pertama, penghormatan terhadap individu. Yang kedua, layanan nasabah. Dan yang ketiga, mengupayakan yang terbaik. Untuk selanjutnya di sini ada peningkatan produk Walmart. Untuk yang pertama, Walmart melakukan strategi kepemimpinan biaya. Walmart membuat jaringan satelit yang canggih untuk menghubungkan point of sale di semua tokonya. Hal itu akan membuat produk dan layanan berbiaya lebih rendah dan berkualitas sangat baik. Walmart menggunakan sistem cross-docking yang artinya pendistribusian barang dari supplier dikirim ke gudang Walmart untuk selanjutnya dilakukan proses seleksi pengepakan ulang dan kemudian disalurkan ke toko-toko tanpa disimpan terlalu lama sehingga biaya penyimpanannya rendah. Kemudian yang kedua, Walmart melakukan strategi inovasi dan saturation. Walmart memasok stok lebih dari 8.000 barang di toko dan di gudang secara langsung dan dilengkapi dengan 85% dari inventory. Akibatnya, Walmart hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk pemesanan barang dibandingkan pesaingnya yang membutuhkan waktu 5-6 hari. Hal itu dapat menghemat waktu dan fleksibilitas sistem sehingga menghemat biaya. Yang ketiga, ada strategi pertumbuhan menggunakan IT untuk informasi yang cepat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, ada strategi persekutuan. Walmart memperluas jaringan mereka ke para pelanggan dan pemasok agar sistem pengisian persediaan berlanjut dan akan mengamankan bisnisnya. Dengan itu, muncul e-bisnis untuk membagi informasi antara pelanggan dan pemasok. Tunggu dulu, jangan di stop dulu. Pembahasan untuk materi kedua masih ada tentang perumusan strategi operasi. Yuk kita bahas. Oke, masuk ke definisi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Oke, untuk sebab selanjutnya ada mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan atau gagal mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Untuk sebab selanjutnya ada menganalisis kebutuhan perencanaan strategi operasi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah. Kemudian yang kedua, menganalisis sumber daya operasi. SWOT di sini sangat berguna, apalagi untuk kelemahan dan kekuatan. Kemudian yang ketiga ada kapabilitas. Ide untuk kapabilitas sangat penting.
Untuk subbab selanjutnya ada struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia. Yang pertama ada profil sumber daya. Setelah perusahaan berinvestasi, tentu aset diperuntukkan untuk tugas tertentu dan secara tidak langsung seluruh profil strategi operasi dapat menciptakan kekuatan inersia. Yang kedua ada bias investasi. Jenis investasi yang beragam pada suatu sumber daya memungkinkan pengabaian komparatif pada aspek lain dan dari kegiatan operasional. Untuk yang ketiga ada sejarah. Sebuah perusahaan terkadang dapat dibatasi oleh sejarah mereka sendiri. Setelah sistem, prosedur, dan mekanisme kerja ditetapkan, hal tersebut berpotensi untuk menghambat perubahan atau inovasi. Yang keempat, ada struktur organisasi atau kekuatan politik. Kekuatan politik ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Kegiatan operasional terdapat manajer individu dan kelompok berpengaruh yang bersaing untuk mendapatkan porsi sumber daya, pendapatan, dan nilai yang berbeda. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan masuk analisis SWOT Walmart. Untuk yang pertama, di sini ada kekuatan. Walmart adalah merek retail yang kuat. Walmart mempunyai reputasi untuk nilai pendapatan, kenyamanan, dan cukupan produk yang luas dalam sebuah toko. Kemudian yang kedua, suatu strategi terfokus pada manajemen sumber daya manusia dan pengembangan. Untuk kelemahannya, Walmart adalah grosir retail terbesar di dunia dan mengendalikan kerajaannya. Di samping kekuatan IT, Walmart meningkatkan kelemahan dalam pengawasan beberapa area tertentu. Walmart perusahaan global tetapi kehadirannya relatif sedikit di negara-negara seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada ancaman. Menjadi nomor satu berarti menjadi target kompetisi baik lokal maupun global. Selanjutnya ada peluang untuk mengambil alih dengan bergabung atau membentuk sekutu atau aliansi strategis dengan global retailers yang lain dengan memusatkan pada pasar yang lebih spesifik seperti Eropa atau negara Cina. Lokasi baru dan tipe jenis toko menawarkan Walmart peluang untuk memanfaatkan pengembangan pasar. Untuk selanjutnya di sini ada implementasi. Yang pertama, Walmart menerapkan penggunaan RFID dalam supply chain-nya termasuk pada pemasoknya. Yang kedua, Walmart akan terus memegang budaya perusahaan dengan bekerja sama atau biasa disebut rekanan bisnis dengan baik. Kemudian yang ketiga dengan melakukan perbaikan servis pada walmart.com. Proses pelaksanaan strategi Walmart. Yang pertama, penggunaan cutting edge teknologi yang dapat memangkas atau mengurangi biaya pengadaan, distribusi, dan pengendalian persediaan barang. Yang kedua, Walmart menerapkan budaya perusahaan yang memperlakukan individu dengan rasa hormat dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, Walmart juga menyediakan customer service yang superior dan mengejar kemajuan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, Walmart menyusun kepegawaian dengan sistem manajemen yang kuat dan karyawan dengan sumber daya pelatihan khusus yang baik. Selanjutnya untuk kesimpulan, Walmart juga memperluas sebagai pengecer. Walmart telah memperluas sektor lain dari pasar termasuk bahan makanan, gas, stasiun, elektronik, mobil, dan pemeliharaan. Setiap tahun, Walmart menemukan cara baru untuk tumbuh dan menawarkan jasa yang lebih baik. Kemudian, jumlah orang yang memiliki saham di Walmart juga tumbuh. Setiap tahun, klaim lebih banyak dilakukan terhadap Walmart oleh serikat dan bisnis lain. Walmart seringkali dipotong banyak industri dan bisnis lokal. Lebih mematikan ketika Walmart bergerak ke kota, para serikat mengajukan klaim pengendalian lebih terhadap Walmart karena mereka mendorong para pekerja mereka untuk tidak bergabung dengan serikat.